Oke, jadi materi pertama untuk pertemuan kedua, technically pertemuan kedua, walaupun sebetulnya ini materi pertama, itu adalah mengenai sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Kayaknya ada di antara peserta yang namanya familiar di saya sudah pernah lihat waktu kuliah AMDA. AMDA kemarin juga sempat disinggung-singgung tentang pembangunan berkelanjutan ya, jadi itu yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi sebelum memasuki materi, ada baiknya kita lihat dulu nih apa saja yang diharapkan dari perkuliahan ini. Melalui perkuliahan ini, setelah selesai mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa itu bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pembangunan yang berkelanjutan. Apa sih bedanya dengan konsep pembangunan tok gitu, pembangunan aja selesai, pembangunan titik. Kenapa ada kata-kata yang berkelanjutan? Sustainable-nya itu dilihat dari apa? Kenapa dikatakan sustainable? Kemudian juga kalau sudah tahu apa itu definisi dari pembangunan yang berkelanjutan, maka harapan selanjutnya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda itu bisa menyebutkan paling tidak, walaupun ada beberapa ya yang akan kita bahas nanti, paling tidak ada 3 prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yang Anda bisa menjelaskan maksudnya apa. Misalnya, salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan itu adalah tidak hanya intragenerational equity, tapi juga intergenerational equity. Apa yang dimaksud dengan intergenerational equity? Oke, nah kemudian selanjutnya adalah kalau sudah tahu apa itu pembangunan yang berkelanjutan, prinsip-prinsipnya apa saja, kemudian lalu, jadi selanjutnya kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan konsep pembangunan yang berkelanjutan itu. Nah, outline untuk perkuliahan kita pada hari ini, kita mulai dengan kenapa sih orang mulai menekankan ke sustainable development. Kenapa pindah dari yang tadinya hanya pembangunan saja, kenapa sekarang kita pengennya pembangunan yang berkelanjutan? Sejarahnya itu bagaimana sampai akhirnya timbul definisi dari pembangunan yang berkelanjutan itu. Kemudian setelah itu kita akan membahas apa saja prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kemudian juga implementasi dari pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Nah, oke, masuk ke sini dulu. Kenapa? Jadi pada dasarnya gini ya, kalau misalnya kita mau jujur, negara-negara di dunia itu secara kasar itu bisa kita bedakan menjadi 2. Ada negara industrialized, negara yang memang sudah berkembang, ya sebut saja US bisa lah kita masukkan ke sini, UK, Germany, kemudian juga beberapa negara Eropa lainnya yang memang sudah kuat di ini perkembangan teknologinya, Korea Selatan dan seterusnya. Sementara sayangnya lebih banyak lagi negara yang masih masuk dalam kategori developing countries, negara yang ada negara maju, ada negara berkembang. Sorry, tadi saya bilangnya kayaknya kebalik. Ada negara maju seperti Amerika Serikat, UK, dan segala macam. Kemudian juga ada negara yang sedang berkembang. Kemudian sebetulnya juga ya, kalau mau jujur, ada lagi negara yang sudah di belakang banget, ketinggalan banget. Tapi for the sake of generalization, untuk sementara kita bisa membedakan menjadi 2 ini. Nah, sekarang bagaimana gimana kok kita bisa ngeklaim yang satu adalah negara maju, sementara yang satu lagi adalah negara yang masih berkembang, negara berkembang. Salah satu yang ini, apa sih namanya? Salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang itu adalah pola konsumsi dari masyarakat yang ada di negara tersebut. Pola konsumsinya seperti apa, mereka lebih banyak menghabiskan pendapatan mereka itu untuk apa. Kemudian juga tidak hanya pola konsumsinya, tapi juga pola produksinya seperti apa. Apa yang diproduksi, bagaimana mekanisme produksinya. Nah,
Kemudian mau tidak mau juga tentu saja salah satu discrepancies-nya, salah satu yang beberapa faktor yang membedakan antara lain adalah laju perkembangan penduduk. Kalau misalnya kita lihat ya ada kecenderungan bahwa negara-negara maju ini sebetulnya laju pertumbuhan penduduknya itu jauh lebih bisa dikendalikan, mungkin karena mereka juga punya kesadaran sendiri akan akan kesehatan, kemudian juga tentang usia pernikahan dini dan semacamnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi seksual semacam itu. Kemudian life expectancy-nya juga beda, mau tidak mau ya, karena fasilitas kesehatan itu juga sangat berbeda dibandingkan antara negara maju dengan negara berkembang. Gak usah jauh-jauh lah ya, buat vaksinasi aja sekarang yang kelihatan banget ya, like kalau di negara maju like you literally bisa masuk ke CVS atau drugstore semacam itu untuk menjadwalkan vaksinasi, sementara kita di sini antri 3 jam cuma buat ngantri nomor vaksinnya doang. Secara saya kemarin nganterin ponakan saya, ya Allah 3 jam lebih itu cuma ngantri aja di GOR. Healthcare, jaminan perlindungan kesehatannya antara negara maju dengan negara berkembang itu sangat berbeda-beda sekali. Dan Indonesia BPJS walaupun tidak sempurna, kita tahu banyak komplain segala macam, tapi jujur saja BPJS ini juga merupakan salah satu bentuk fasilitas healthcare yang kalau mau jujur tidak banyak sekali negara-negara berkembang yang belum punya fasilitas semacam ini gitu. Saya nggak tahu sih ya, kalau saya merasakan sendiri orang tua saya itu dapat fasilitas BPJS itu sangat membantu loh, tiap bulan dapat obat-obatan rutin itu yang kalau bukan karena BPJS sudah berapa ratus gitu loh sebulan habisnya. Nah, selanjutnya perkembangan penduduk di antara negara maju dengan negara berkembang, itu juga pola perkembangan penduduknya karena berbeda, maka juga bagaimana pola perkembangan penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya yang dapat diperbaharui maupun tidak, itu juga seringkali berbeda. Negara-negara maju ini mungkin mereka sudah punya teknologi untuk penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan lebih efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Nanti akan kita pelajari ya. Kita kan suka ngomong ya, secara efektif dan efisien. Tapi kalau ditanya, apa bedanya? Bisa nggak efektif tapi tidak efisien? Atau bisa nggak sih efisien tapi tidak efektif? Gitu. Nah, anyway, terlepas dari apakah suatu negara itu tergolong sebagai negara maju atau negara berkembang, salah satu kepentingan utama, salah satu permasalahan utama yang harus dihadapi, yang harus dipecahkan ya, itu tentu saja adalah bagaimana caranya supaya kebutuhan dari penduduk di suatu negara itu dapat dipenuhi. Entah polanya itu seperti apa, entah negara itu sudah berada dalam stage untuk pemenuhan kebutuhan yang mana, apakah negara tersebut sekarang masih concern untuk memenuhi kebutuhan primernya saja, atau negara tersebut misalnya sekarang sudah mulai lebih leluasa untuk juga bisa mempertimbangkan kebutuhan sekunder segala macam gitu loh. Tentu saja untuk dapat mencapai kondisi di mana kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat tersebut dapat dipenuhi dengan mengandalkan sumber daya yang ada dan tersedia, walaupun tersedia di sini not necessarily tersedia di negara itu sendiri ya, makanya yang namanya ekspor impor, tentu saja diperlukan apa yang namanya pembangunan. Jadi apa tujuan pembangunan? Tujuan pembangunan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia. Nah, ya sudah, artinya kita memang perlu pembangunan, tentu saja. Tapi kenapa sekarang pembangunan itu tidak cukup hanya pembangunan saja, tapi sustainable development. Satu hal yang harus menjadi perhatian, yang namanya pembangunan
itu tidak hanya tentang ekonominya saja yang dikembangkan. Walaupun ya tidak bisa kita pungkiri bahwa memang yang namanya pembangunan salah satu kunci utamanya adalah perbaikan ekonomi, ya. Tapi salah satu hal yang juga sangat penting itu adalah pembangunan itu adalah tentang orang, tentang penduduk. Nah, pembangunan sendiri adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari suatu populasi tertentu dengan cara, jadi pembangunan itu berusaha menemukan cara-cara supaya dapat memenuhi kebutuhan manusia dan memperbaiki kualitas dari kebutuhan itu. Pembangunan, growth sama development itu belum tentu sama, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan itu kita bicara lebih banyak tentang, kalau growth ya, pertumbuhan itu lebih banyak dari segi ukuran, size-nya. Tapi kalau perkembangan, kita tidak hanya bicara secara kuantitatif, tapi juga secara kualitas. Nah, makanya kenapa dikatakan bahwa pembangunan itu tidak hanya not necessarily the economy per se, tidak hanya ekonomi, tapi juga kesejahteraan masyarakatnya nih. Bagaimana kita bisa mendistribusikan nilai-nilai ekonomi yang sudah semakin baik itu ke lebih banyak masyarakat. Sekarang perkembangan dari sustainable development sendiri itu sebetulnya dimulai dari The Limits of Growth. Ini adalah judul dari sebuah buku yang dikarang oleh Meadows, suami istri, Rengers dan William Behrens. Nah, The Limits to Growth ini adalah sebuah publikasi yang ngomongnya itu gini. Dengan perkembangan, dengan sistem, dengan pola development yang ada sekarang ini, dengan pola pembangunan yang diterapkan oleh sebagian besar negara yang ada saat ini, maka sebetulnya maaf ya. Saya suka heran orang-orang yang suka ngebut dengan sepeda motor kayak gitu, knalpotnya berisik gitu, punya masalah apa sih dalam hidupnya mereka itu? Nggak. Oke. Anyway, kembali ke Limits to Growth ini. Limits to Growth ini adalah hasil pemikiran dari para penulisnya dan mereka pakai sistem permodalan deh. Mereka ini memperhitungkan bahwa dengan permodalan yang mereka lakukan, kalau misalnya nih ya, pola pembangunan yang ada saat ini di sebagian besar negara-negara di dunia yang tetap berlangsung seperti business as usual, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan apapun, maka bumi itu akan sampai pada titik threshold-nya, akan sampai pada titik di mana kebutuhan manusia itu tidak dapat lagi dipenuhi dengan hanya mengandalkan sumber daya yang ada di bumi pada saat ini. Jadi kayak Limits to Growth ini kayak semacam wake up call bahwa nggak imbang nih antara pola pembangunan kita saat ini di mana kita berusaha memenuhi kebutuhan kita dengan mengeksploitasi sumber daya yang ada, itu polanya tidak seimbang dengan sumber daya yang ada itu sendiri. Nah, The Limits to Growth ini yang salah satu publikasi utama yang berusaha menimbulkan awareness atau kepedulian atau kesadaran bahwa gak bisa nih kalau polanya kayak gini terus. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, pada salah satu konferensi yang dilakukan oleh United Nations atau PBB di Stockholm pada 1972, hal ini juga sudah dibahas. Hal ini juga mulai dibahas tentang
perbandingan antara sumber daya alam yang ada di lingkungan saat ini dengan kebutuhan manusia. Akhirnya setelah mulai berbagai perdebatan panjang, karena agak susah memang ya, kita kadang-kadang dilema nih, sumber daya alam itu kita perlu, kalau misalnya dieksploitasi ya rusak, tapi kalau tidak dipakai ya kita gimana gitu. Dan ini memang melibatkan tentunya memerlukan berbagai pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Hingga akhirnya sekitar 15 tahun setelah itu dikeluarkanlah suatu report, suatu publikasi bersama oleh United Nations waktu itu yang bertugas membuat laporan ini ada yang namanya World Commission on Environment and Development, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Ini judul ininya adalah Our Common Future. Di dalam Our Common Future inilah salah satu definisi pertama yang paling common, yang paling umum digunakan atas mengenai pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development itu dikemukakan. Nah, kemudian juga konsep tentang pembangunan yang berkelanjutan ini juga dibahas dalam The Rio Summit pada tahun 1992, jadi 5 tahun setelah itu. Next one. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan? Salah satu definisi yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan, itu adalah definisi yang berasal dari Brundtland Report pada tahun 1987. Sustainable development is the development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan, compromising sini artinya membahayakan atau merugikan, tanpa merugikan, tanpa membahayakan kemampuan dari future, oh my god, sorry about my pronunciation, of future generation, tanpa menyebabkan kerugian bagi generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu adalah common definition dari Brundtland Report yang Our Common Future itu tadi. Nah, sementara sebagai turunan dari definisi sustainable development di sini, beberapa negara itu juga lalu memiliki definisi mereka masing-masing. Seperti ini misalnya Commonwealth of Australia pada tahun 1992, mereka juga bikin definisi sendiri. It's the development that improves the total quality of life, but now and in the future, in a way that maintains the ecological processes of which life depends. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan, baik saat ini maupun di masa depan, sedemikian rupa, in a way, sedemikian rupa sehingga dapat tetap mempertahankan proses ekologis di mana kehidupan kita itu bergantung pada proses ekologis tersebut. Definisi yang agak lebih baru lagi pada tahun 2005 itu dikeluarkan oleh UK, United Kingdom, dituangkan dalam the UK Sustainable Development Strategy. The goal of sustainable development is to enable our people throughout the world to satisfy their basic needs and enjoy a better quality of life without compromising the quality of life of future generation. Tujuan dari sustainable development adalah untuk memungkinkan orang-orang di seluruh dunia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menikmati
kualitas hidup yang lebih baik tanpa merugikan kualitas hidup dari future generation, dari generasi yang akan datang. Nah, sekarang coba perhatikan di sini bahwa di sini ada salah satu kata kunci yang membedakan antara development dengan sustainable development. Ada salah satu frase yang menjadi kunci utama dari pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu consideration atau pertimbangan atas generasi yang akan datang. Kalau misalnya pada konsep yang lebih konvensional, pada konsep yang lama, pembangunan ya adalah usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tok, gitu loh. Sementara pembangunan yang berkelanjutan, ini gimana caranya supaya kebutuhan kita yang ada saat ini bisa terpenuhi, tapi generasi yang akan datang itu juga tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka. Oke, jadi paham ya kalau saya tanyakan apa perbedaan antara konsep pembangunan yang konvensional dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, jangan ketinggalan bahwa kata kunci utamanya itu adalah pada sustainable development, future generation itu juga tetap harus mendapatkan hak mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. Nah, European Union itu juga menyatakan hal yang sama. Sustainable development aims at the continuous improvement of the quality of life and well-being on Earth for present and future generation. Sustainable development ini bertujuan untuk perbaikan secara terus-menerus atas kualitas hidup dan kesejahteraan di bumi untuk tidak hanya present generation tapi juga future generation. Nah, Bapak Emil Salim ini juga salah satu pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ini juga menyatakan bahwa kalau dalam pembangunan yang berkelanjutan itu jangan sampai mengancam kehidupan di masa mendatang. Nah, kemudian lalu kenapa harus menyebut-nyebut pengelolaan lingkungan segala dalam pembangunan yang berkelanjutan? Karena kalau pengelolaan lingkungan ini tidak dijadikan salah satu komponen dalam pembangunan yang berkelanjutan, akan nyaris mustahil bagi kita untuk bisa memastikan bahwa generasi yang akan datang pun juga bisa tetap memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dalam pembangunan yang berkelanjutan, itu ada yang namanya 3 pillars of sustainability. 3 pilar dari sustainability atau keberlanjutan. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah environment, kemudian yang ketiga adalah sosial. Jadi seharusnya pembangunan yang berkelanjutan itu tidak hanya berkonsep pada pembangunan secara ekonomi saja, akan tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan juga tidak hanya 2 ini, tapi juga tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. 3 pilar dari keberlanjutan di dalam pembangunan itu perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, sekarang, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam pembangunan yang berkelanjutan itu ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan saat kita menyusun. Jadi gini, kita sudah tahu nih definisi dari pembangunan yang berkelanjutan itu seperti apa.
Supaya pembangunan yang berkelanjutan itu bisa diterapkan, bisa diimplementasikan dalam rencana pembangunan suatu negara, maka tentu saja pembangunan itu harus mengikuti, harus berpatokan pada beberapa prinsip. Nah, salah satunya misalnya anthropocentrism. Anthropocentrism kira-kira apa? Kalau misalnya ngambil kimia lingkungan, dulu pernah ngambil kimia lingkungan sama saya, ingat nggak? Dalam kimia lingkungan, salah satu sumber polutan itu ada yang sumbernya antropogenik, berasal dari manusia. Nah, anthropocentrism ini juga maksudnya tujuan utamanya itu berpusat pada kebutuhan manusia. Karena yaitu tadi salah satu aspek atau pilar utama dalam sustainability itu adalah kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan masyarakatnya apa nih? Salah satu prinsipnya itu. Nah, tapi selain anthropocentrism, prinsip tersebut juga harus ditunjang dengan prinsip nature and biodiversity conservation atau konservasi lingkungan. Jadi kebutuhan manusia itu apa? Anthropocentrism, prinsipnya kita ingin memenuhi kebutuhan manusia, tapi pada saat yang bersamaan kita juga berusaha supaya tetap ada konservasi atau apa sih konservasi ini deh dalam bahasa Indonesianya? Penjagaan lingkungan, konsep supaya kesejahteraan lingkungan itu tetap terjaga, konservasi lingkungan. Kemudian juga ini yang sangat erat kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi. Justice and equity, keadilan dan kesetaraan. Ingat deh ya, setara, karena setara itu belum tentu sama. Setara itu ya sesuai dengan haknya. Di sini konsep justice and equity ini juga sebetulnya bisa dipecah-pecah lagi menjadi beberapa konsep equality. Intra-generational equity. Jadi, semua pihak yang hidup secara bersamaan itu seharusnya mereka memiliki kesetaraan yang sama untuk memenuhi hak-hak hidup mereka. Intra-generational equity ini kita bicara tentang kesetaraan hak pada satu generasi. Pada satu generasi yang sama. Anda ini termasuk golongan apa ya? Gen Y ya kayaknya. Gen Y atau Gen Z sih? Gen Y kayaknya kalau menurut saya. Nah, saya yang milenial. Nah, jadi Anda yang berada di dalam satu generasi itu seharusnya regardless race, apapun suku Anda, apapun ras Anda, apapun agama, kemudian preference, gender, segala macam, itu seharusnya Anda tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, sementara kalau kita bicara pada intergenerational equity, kita sudah bicara tentang hak-haknya generasi yang akan datang. Akan datang hak-hak generasi sesudah kita. Nah, ya kayak gini deh. Kalau misalnya saat ini Anda memiliki hak untuk bisa, katakanlah, oksigen, alhamdulillah ya kita oksigen terkecuali misalnya Anda dalam kondisi sakit atau apa, oksigen ya Anda bernafas seperti biasa gitu loh. Kebayang nggak bahwa misalnya 4 atau 5 generasi yang akan datang, itu untuk memperoleh oksigen saja misalnya itu harus dijatah. Atau misalnya generasi yang akan datang, itu untuk memperoleh air saja itu sudah dijatah. Dan itu karena kita yang hidup pada saat ini itu sudah menggunakan sumber daya alam yang ada tanpa mikirin mereka perlunya apa gitu loh. Jadi sorry to say ya sebetulnya kalau misalnya Anda mengikuti kasus tentang apa sih namanya
global warming ini itu adalah salah satu contoh tidak dipenuhinya intergenerational equity. Kebayang nggak sih generasi 2 atau 3 generasi yang akan datang mungkin sudah tidak seberuntung generasi kita nih ininya. Sekarang aja kan cuaca sudah nggak jelas segala macam ya. Dan semua orang, bukan semua orang ya, karena masih ada aja yang skeptik terhadap climate change. Perubahan iklim yang terjadi sekarang ini adalah karena generasi sebelumnya itu sudah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, sudah membebani lingkungan sedemikian rupa, tapi refusing to take action and responsibility of what they have done gitu loh. Generasi yang menyebabkan natural disaster ini itu menolak untuk tidak mau melakukan hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Gitu. Environmental justice itu juga menjadi salah satu bentuk keadilan dan kesetaraan yang seharusnya menjadi perhatian. Comprehensiveness secara menyeluruh sama seperti tadi prinsip maksudnya jadi pada saat kita mendesain suatu rencana pembangunan, komprehensif ini artinya kita berusaha melibatkan ketiga pilar tadi. Cara lain adalah aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kalau dalam prinsip comprehensiveness, ketiga prinsip itu harus menjadi dasar pertimbangan dalam mendesain suatu rencana pembangunan. Long term durability, jadi maksudnya rencana pembangunan itu kita lihatnya tidak hanya untuk 5-10 tahun ke depan, tapi bagaimana nih dampaknya jangka panjang dalam 50 tahun yang akan datang, apakah dampak dari pembangunan yang dilakukan saat ini, apakah akan berdampak negatif atau berdampak positif, atau kita sudah, this is like zero waste gitu loh, tidak tidak ada dampak yang signifikan terhadap generasi yang akan datang dan seterusnya. Tapi kalau bisa long term durability ini maksudnya yaitu tadi konsep pembangunan yang memang awet gitu. Kita tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan 5-10 tahun yang akan datang, kemudian habis itu lalu udah bingung lagi gimana. Nah, selanjutnya prinsip dari pembangunan berkelanjutan selanjutnya ini adalah ada yang namanya internalization of environmental cost, atau ada yang ngomong polluters pay. Internalisasi dari biaya lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan ini maksudnya apa? Ada yang ini nggak sih kalian? Ada yang punya, entah kaliannya atau mungkin like your immediate family, ibunya atau siapanya gitu mungkin punya usaha produksi apa gitu. Biasanya kan kita kalau menghitung, kalau misalnya kita memproduksi sesuatu, misalnya nih ya kita jualan apa ya? Jualan seblak instan misalnya, kita produksi nih. Menentukan harga jualnya itu gimana caranya, Dek? Biasanya yang kita hitung harga bahan dasarnya berapa, modal kita berapa gitu ya, kemudian juga upah pekerja misalnya, kemudian juga packagingnya berapa, kemudian juga biaya pengantaran segala macam dihitung-hitung, kita pengen dapat laba berapa, itulah yang kita jadikan harga jual dari produk kita. Ya kan? Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita mau menerapkan prinsip internalization of environmental cost atau internalisasi dari biaya lingkungan, selain biaya produksi yang nyata terlihat itu tadi, sekarang kita juga mikir nih, selama memproduksi ini saya akan menghasilkan limbah sekian nih. Biaya yang saya perlukan untuk pengolahan limbah itu adalah sekian rupiah. Nah, jadi biaya untuk cleaning up our mess, biaya untuk pengolahan limbah, biaya
kerusakan lingkungan yang timbul akibat produk kita itu lalu dimasukkan ke dalam biaya, ke dalam perhitungan biaya produksi total gitu loh. Jadi kita menginternalisasi, kita memasukkan biaya pengelolaan lingkungan, entah itu biaya dari pengolahan limbah segala macam, ke dalam biaya produksi. Lalu tentu saja, makanya kenapa dikatakan, lalu ada yang menyebut ini sebagai polluter's pay, karena sekarang juga kita lalu saat kita membeli produk dengan harga yang pastinya tentu akan lebih tinggi itu tadi ya, kita juga ikut membayar atas polusi yang kita bayarkan ini. Itu ceritanya. Mungkin salah satu topik yang menarik tentang ini adalah tentang pajak karbon sih, carbon tax itu. Jadi salah satu mekanisme ekonomi yang pernah diuji coba untuk membendung kenaikan, untuk membendung efek dari perubahan iklim itu adalah untuk bahan bakar fosil itu biayanya harus ditambah. Jadi harga, dengan kata lain gini, harga minyak mentah itu dinaikkan. Harga minyak mentah dinaikkan karena dihitung juga berapa sih biaya yang diperlukan untuk menyerap karbon dioksida dari bahan bakar fosil yang digunakan tersebut itu dimasukkan ke dalam harga minyak mentahnya. Begitu, itu salah satu contoh dari internalization of environmental cost ini. Nah, kemudian juga ada yang namanya precautionary principle atau prinsip precautionary, prinsip keberhati-hatian. Prinsip keberhati-hatian ini maksudnya gini deh. Kalau precautionary principle, kita ingin melihat dulu nih. Oke, kita mau ngapain? Langkah pembangunan yang perlu dilakukan itu apa? Mau begini. Sekarang, apakah dampak negatifnya? Ada dampak negatifnya tidak? Dampak negatifnya bisa ditanggulangi atau tidak? Apakah dampak negatif ini sebetulnya lebih besar daripada dampak positif yang diharapkan dari kegiatan tersebut? Nah, kalau misalnya setelah melalui analisis terhadap kegiatan tersebut, ada indikasi bahwa kegiatan yang akan dilakukan tersebut dampak negatifnya itu lebih besar dan atau dampak negatifnya tersebut tidak dapat ditanggulangi dengan baik, lebih baik tidak dilakukan. Nah, salah satu contoh implementasi dari precautionary principle ini apa? Salah satu contohnya tentu saja adalah AMDAL. Ingat nggak? Kayaknya banyak ini yang sempat ngambil AMDAL kemarin. AMDAL ingat nggak? AMDAL, kenapa AMDAL itu harus dilakukan sebelum proyek jalan? Karena kan kita pengen tahu nih dampak dari proyek, aktivitas atau kegiatan terhadap lingkungan tersebut apa saja, bisa dikelola atau tidak, yang ditunjukkan dalam RKL, RPL. Ya kan? Jadi precautionary principle ini adalah prinsip keberhati-hatian di mana yang artinya adalah apabila suatu kegiatan ini terindikasi memiliki dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi dan atau dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya, lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya ya. Kalau saya mau kayak Bu Dedeh ceritanya, kayak Mamah Dedeh kok Bu Dedeh. Maka lebih baik kegiatan tersebut tidak dilakukan atau dicari alternatif yang lain. Salah satu contohnya adalah AMDAL. Nah, beberapa prinsip dari sustainable development ini sebetulnya bisa dibagi lagi. Sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan ini pilar yang diinginkan adalah kesetaraan sosial. Jadi prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan ini
sebagian besar berkeinginan untuk mencapai social equity atau kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial yang ada di sini maksudnya apa? Living condition, kondisi hidup yang layak untuk kebutuhan dasar, equal opportunity, kesempatan yang sama dan setara, regardless suku Anda apa, gender Anda apa, preferences Anda apa. Dan jujur saja kalau di Indonesia dengan budaya patriarkinya yang seperti ini, berasa banget kan ya kalau yang namanya perempuan itu, udahlah itu mah bukan pekerjaan perempuan dan seterusnya. Jangan mikir kayak gitu deh. Saya sebagai seorang feminis, tipe yang paling nggak suka kalau misalnya dibilang, Anda tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena Anda perempuan gitu. Bisa kok, bisa. Social cohesion, jadi kepengennya bahwa golongan-golongan sosial, kelompok-kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat, kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam suatu masyarakat, ini bisa tetap kohesif. Kohesif itu jadi selaras gitu loh. Walaupun kita tahu ya dari dalam satu masyarakat tentu saja nggak bisa sama semua. Pasti ada beberapa golongan, tapi dengan berbagai macam golongan yang ada tersebut bisa tetap tercapai keselarasan. Bisa saja kan kayak di RT Anda ada yang mungkin yang berasal dari golongan ekonomi menengah, ada mungkin yang golongan ekonominya ke bawah, ada mungkin yang golongan PNS, ada mungkin golongan yang pekerjaannya dia freelancer dan seterusnya. Tapi yang diharapkan adalah dalam sustainable development, dalam pembangunan yang berkelanjutan, prinsip-prinsip yang ada tadi diharapkan bisa menghasilkan suatu kondisi di mana dalam masyarakat berbagai golongan sosial tersebut bisa tetap selaras. Solidaritas internasional, kita tidak hanya aware terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita saat ini, tapi juga sudah lintas negara. Maintenance of human capital, jadi kita juga tetap berusaha. Yang namanya sumber daya, itu kan tidak hanya sumber daya alam, deh. Kita ini juga sumber daya. Anda ini yang katanya agent of change, kemudian juga harapan masa depan bangsa dan segala macam. Anda itu sumber daya kami. Anda itu sumber daya dunia loh, sebetulnya human capitalnya dunia. Jadi harus di-maintain kualitasnya. Ya salah satunya Anda ikut kuliah dengan baik, Anda berusaha mengikuti perkuliahan, Anda berusaha mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada diri Anda, itu Anda sedang menjalankan maintenance of human capital. Anda sedang mempertahankan kualitas Anda sebagai sumber daya yang unggul. Kemudian juga prinsip dari sustainable development itu menginginkan efisiensi economic efisiensi. Jadi pertumbuhan ekonomi, tentu saja kita ingin GDP kita naik. Efisiensi dan competitiveness, efisien dan kompetitif. Jadi kayaknya pertemuan kedua atau ketiga yang kita akan belajar tentang perbedaan antara efisiensi dengan efektivitas. Fleksibilitas dan stabilitas ekonomi, kemudian juga kita kondisi ekonomi yang fleksibel. Jadi fleksibel ini tidak rigid. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi di luar prediksi, kondisi ekonomi itu tidak terlalu goyah gitu loh. Makanya meski fleksibel itu, soalnya kalau ada apa-apa, kalau terlalu rigid atau kaku juga biasanya gampang rusak. Makanya meski fleksibel. Kemudian juga ekonomi efisiensi ditinjau dari segi produksi dan konsumsi, employment atau kesempatan kerja, international trade, perdagangan internasional itu juga adalah salah satu konsep yang diinginkan dari yang ingin dikembangkan di dalam sustainable development. Kapitalis sekali ya kesannya. Nggak gini, tapi ya di satu sisi yang saya tipe yang tetap mendukung international trade asalkan masih di dalam batas yang wajar dan disertai dengan dukungan agar produk kita sendiri itu juga bisa tetap bersaing gitu loh. Maksud saya
Kenapa ada orang yang menggunakan produk luar dibanding produk dalam? Karena mereka bilang produk dalam negeri kualitasnya tidak sebagus produk luar. Nah, sekarang kalau kita bisa bikin produk kita sendiri sama bagusnya dengan produk luar negeri, kita tidak perlu takut atas international trade itu sih, kalau menurut saya. Tapi apalah artinya saya yang hanya remah-remah rengginang di dasar kaleng kongguan ya, Dek ya? Oke. Selanjutnya, environmental responsibility, prinsip dari sustainable development itu juga menginginkan tanggung jawab kita juga seharusnya bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bentuk tanggung jawab itu dari segi apa? Dari segi bagaimana pola kita mengkonsumsi sumber daya alam, sumber daya alam yang kita gunakan itu seperti apa, limbah yang dihasilkan itu seperti apa, kemudian juga aspek yang harus diperhatikan saat kita bicara tentang environmental responsibility, kita juga harus memperhatikan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Apa saja sih dampak potensial yang mungkin terjadi atas lingkungan? Rate of change, apakah perubahan yang kita sebabkan saat ini bisa di keep up nggak sama ini alamiah, sama siklus alamiah gitu loh. Natural and cultural landscape, kalau misalnya Anda perhatikan sebetulnya bagaimana kondisi lingkungan itu sebetulnya seringkali sangat berperan untuk shaping up, untuk membentuk kultur suatu budaya, kultur budaya di suatu daerah tertentu dia itu seringkali ditentukan oleh ini budayanya ya, oleh kondisi lingkungannya ya. Coba deh Anda perhatikan kayak yang ukir-ukiran Dayak itu kan banyak sekali menginkorporate, memasukkan unsur-unsur alam karena ya itu tadi orang-orang keturunan Dayak ini punya hubungan yang sangat dekat dengan alam gitu. Jadi itu sangat kelihatan dari kulturnya. Itu sebetulnya sangat menarik. Nah, sekarang ikut tadi prinsip-prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan, kemudian juga bagaimana sih apa sih yang diharapkan dari prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini adalah apa saja yang diharapkan, apa saja sih outcome yang diharapkan dari penerapan prinsip-prinsip dari lingkungan, prinsip-prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Jadi kan kita sudah bicara prinsipnya apa saja. Kemudian ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka outcome yang diharapkan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah ini, apa saja, kemudian juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pada saat kita menerapkan prinsip tersebut. Sekarang, gimana caranya supaya kita bisa mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di dalam aspek-aspek pembangunan suatu negara. Yang pertama, nah ini apalagi ya, apa sih namanya, kita nanti mungkin akan banyak fokusnya di sini, di dalam mata kuliah ini, implementasi dari pembangunan berkelanjutan di dalam industri kimia, environmentally benign products. Jadi produk-produk yang handal atau apa sih namanya, bukan handal ya, ramah lingkungan, produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi yang paling gampang aja, produk-produk yang lebih mudah terdegradasi di lingkungan. Produk-produk yang tidak bersifat toksik bagi lingkungan. Produk-produk yang saat setelah selesai digunakan, sampahnya itu tidak menjadi masalah tambahan bagi lingkungan. Jadi, salah satu bentuk implementasi dari sustainable development di bidang industri kimia adalah bagaimana caranya supaya di dalam suatu industri kimia kita bisa mendesain produk-produk yang ramah lingkungan atau environmentally benign products. Kemudian juga salah satu implementasi lainnya dari sustainable development di bidang industri kimia itu adalah gimana caranya kita bisa meminimalisir byproduct atau produk-produk sampingan yang tidak diinginkan. Salah satunya yaitu tadi meningkatkan efisiensinya. Misalnya nih,
dari 100 kg bahan baku itu bisa menghasilkan 80 kg produk. Nah, artinya kan sisa yang 20 kg itu kemana? Jadi by product. Gimana caranya supaya yang tadinya 20 kg sekarang tinggal jadi 2 kg gitu loh by product-nya. Karena kalau by product yang dihasilkan saat proses produksi itu jadi semakin rendah, tentu saja beban lingkungan itu juga akan semakin rendah. Nah, kemudian salah satu contoh lain dari implementasi sustainable development di bidang industri kimia itu adalah proses produksi atau proses manufacturing, proses produksi dan proses industri yang lebih bersih. Misalnya saja bahan dasar yang digunakan itu bahan-bahan yang tidak bersifat toksik, kemudian juga misalnya saja menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, itu juga kan cleaner production. Atau limbah yang dihasilkan toksisitasnya dikurangi. Nah, kemudian ini, integrated water resources management. Implementasi dari sustainable development ini juga bisa diterapkan di bidang pengelolaan, penyediaan dan pengelolaan air, yaitu dengan menerapkan prinsip integrated water resources management, manajemen sumber air yang terintegrasi. Jadi gini, kalau kita punya sumber air, itu kita memanagenya tidak hanya memikirkan bagaimana caranya supaya sumber air ini bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan, tapi juga gimana supaya kualitasnya tetap dipertahankan, gimana caranya supaya sumber air tersebut setelah digunakan itu bisa di-recycle kembali sehingga water resources kita, sehingga sumber daya air yang kita miliki ini tetap sustain gitu loh, tetap berkelanjutan pembangunannya. Tidak cukup kita itu memikirkan water resource management itu hanya gimana caranya untuk menginginnya saja, untuk mendistribusikannya saja, tapi juga menjaga kualitasnya, kemudian juga menjaga keberlanjutannya, kemudian juga dengan memperhitungkan setelah digunakan air itu mau diapain. Itu maksudnya dengan integrated water resources management. Di bidang manufaktur, sedapat mungkin untuk dapat mengimplementasikan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan, maka beberapa hal yang bisa diimplementasikan antara lain adalah kita menggunakan material-material yang dapat didaur ulang atau recyclable, kemudian juga packaging. Kita seringkali lupa bahwa packaging dari suatu produk itu seringkali ya soalnya kan kita juga kadang-kadang nggak make ya packagingnya. Kecuali kita tipe yang kayak ibu saya yang pokoknya bungkus apa-apa itu disimpan semua gitu lagi pakai ulang. Tapi kayaknya kalau di Indonesia mah gitu ya. Tapi ya gimana caranya supaya packaging itu bisa direduce, bisa dikurangi, konservasi energi pada saat proses manufaktur, penggunaan energi seefisien mungkin, seefektif mungkin. Nah, selain itu, penerapan dari sustainable development itu dapat diimplementasikan juga di bidang transportasi. Salah satunya nih, salah satu yang paling sering ini keahliannya Prof. Abdullah, bahan bakar alternatif. Mulai dari biofuel, biodiesel, walaupun juga salah satu skeptisismenya yaitu ya bahwa memangnya apakah memang betul-betul lebih bersih atau tidak gitu loh. Tapi ya paling tidak seharusnya kita sudah punya alternatif untuk beralih ke bahan bakar selain bahan bakar fosil. Kemudian juga implementasi sustainable development itu adalah perencanaan kota gimana caranya supaya pedestrian atau pejalan kaki, kemudian sepeda dan public transport itu dapat difasilitasi sebaik mungkin gitu loh. Nah,
selama ini kan katanya ayo mengurangi polusi udara, jangan banyak-banyak pakai kendaraan pribadi segala macam. Nah, masalahnya kita untuk rely ke public transport juga akan sulit kalau itu tidak difasilitasi, ya kan? Nah, cleaner production, entah itu di bidang untuk produksi bahan bakarnya atau mungkin produksi moda transportasinya sendiri. Kemudian juga dari segi public policy atau kebijakan publik, implementasi dari sustainable development ini ya pada saat kita menyusun pada saat kita menyusun kebijakan-kebijakan ini tadi, salah satunya ya mau tidak mau kita sering menggunakan yang namanya economic cost. Economic cost, jadi salah satunya yaitu tadi kita memaksa orang untuk membayar lebih kalau mereka entah sadar atau tidak itu mencemari lingkungan. Ya salah satu yang paling gampang ya denda terhadap industri yang lalai atas usaha pengelolaan lingkungannya ya. Tapi selain itu juga public policy yang lain untuk memfasilitasi dan mengencourage green technology ini. Ya salah satunya kalau di Banjarmasin sebetulnya ini patut diapresiasi ya. Dilarangnya penggunaan tas plastik kantong kresek gitu loh. Ya, itu kan sebetulnya salah satu public policy, salah satu kebijakan umum yang berusaha mendorong masyarakat untuk untuk mengurangi sampah plastik gitu loh. Tapi ya ini tadi kadang-kadang kitanya juga suka males ya, entah suka males atau suka lupa, kadang-kadang jadi ke apotek gitu, mungkin habis ikut kuliah ini langsung pusing mikir tugasnya gimana lalu singgah dulu ke apotek beli Ponscan, beli Panadol merah gitu loh 2 strip, terus sama mbak-mbak yang jual dimasukin dalam plastik udah aja diambil, padahal mah bawa tas ranselnya juga segede kulkas gitu, kenapa aku nggak bisa dimasukin ke situ aja, ya kan? Atau apa sih namanya, kayaknya saya pernah cerita ya kalau saya tuh sebetulnya guilty pleasure-nya saya kan suka makan pentol gitu ya, yang di abang-abang yang pakai gerobak itu. Nah, daripada pakai plastik yang disediakan abang gerobak itu deh, saya suka bawa wadah sendiri gitu loh. Ya walaupun diliatin sama orang-orang, cuma ya bodo amat gitu loh. Ya Bu, cuma gitu doang. Ya nggak apa-apa gitu doang. Tapi apa yang Anda lakukan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu tetap punya andil gitu loh. Nah, masalahnya gini, kita mungkin saat ini belum punya kemampuan, belum punya kapasitas untuk bisa mengubah dunia gitu. Tapi kita bisa mengubah sesuatu dari diri kita sendiri. Kenapa enggak gitu loh kalau menurut saya. Oke, selanjutnya selain public policy yang bisa encourage masyarakat untuk berpindah ini oh ya, termasuk juga salah satunya walaupun mungkin belum sampai ke Indonesia ya, beberapa negara itu sudah memberikan subsidi bagi masyarakat yang mulai beralih untuk menggunakan panel surya misalnya. Nah, itu juga salah satu contoh public policy-nya. Jadi harga panel suryanya itu direndahkan, ditekan. Jadi mungkin pemerintah memberikan subsidi, kemudian juga mereka mendapatkan pajak yang lebih rendah dan seterusnya. Kemudian juga Environmental Impact Assessment atau AMDAL, penerapan AMDAL ini tentunya adalah salah satu bentuk implementasi yang paling nyata di bidang public policy untuk penerapan sustainable development, terutama untuk apa tadi? Untuk precautionary principle ini tadi deh ya, sama biodiversity conservation ini juga bisa masuk sebetulnya di dalam EIA ini tadi. Kemudian juga peraturan-peraturan lain yang terkait lingkungan, ini juga sebetulnya apa sih namanya, merupakan salah satu bentuk implementasi dari sustainable development. Di bidang arsitektur pun juga sustainable development ini bisa diimplementasikan. Salah satunya adalah dengan mendesain bangunan-bangunan yang energi efisien, yang penggunaan energinya itu efisien dan dapat mengkonservasi energi. Salah satunya ya ini, contohnya
bangunan-bangunan yang didesain memiliki ventilasi dan pencahayaan yang bagus, itu tentu saja akan dapat mereduksi penggunaan pencahayaan, kemudian juga pendingin ruangan. Nah, itu juga kan sebetulnya salah satu usaha untuk mengimplementasikan sustainable development. Kemudian juga ada yang namanya life cycle assessment atau analisis siklus hidup dari building atau construction materials. Jadi masing-masing bahan-bahan material bangunannya itu bisa dilakukan analisis siklus hidupnya. Rasanya waktu kuliah ambil sempat dibahas deh ya soal LCA ini. Oke. Ya, wah sejam lebih dikit. Untuk materi hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini nanti akan saya upload di e-learning Simari, kemudian juga apa sih namanya? Kayaknya saya share di grup juga ya, karena kita ada yang belum masuk di inilah, belum masuk di Simarinya lah, segala macam. Jadi mudah-mudahan nanti malam sudah bisa saya share deh ya. Oke, sebelum ada yang ingin ditanyakan terkait paparan tentang materi hari ini tadi? Tidak ada? Angkang-angkang saja kalian ini. Kayaknya entah karena kuliahnya sore atau Anda terhipnotis oleh suara saya. Jadi, oke. Kalau misalnya memang belum ada pertanyaan, jangan lupa mengisi absen. Itu saya buka absennya sampai jam 5. Kalau yang kelupaan atau segala macam ya biasalah ya, mungkin jangan-jangan ini ada yang sudah ketiduran nih di depan laptopnya terus baru kebangun udah dekat maghrib gitu. Kalau misalnya kesulitan untuk mengisi absensi perkuliahan, silahkan kontak saya aja, jadi bisa saya isikan langsung ya. Oke. Permisi Bu, izin bertanya terkait absensinya Bu. Oh ya, gimana? Oh. Kalau kan saya nggak bisa masuk portalnya si Maria Bu. Terus nanti saya absennya di mana Bu? Oh, enggak apa-apa kalau kamu bisa saya catat manual aja deh, karena kamu kan yang permata kan ya, nggak apa-apa. Kalau kemarin-kemarin kita yang bikin kitosan itu mereka ada absen sendiri Google Form, tapi karena kamu sendiri ya, ya sudah nggak apa-apa deh, kamu mah nggak usah mikir absen ya. Yang penting kamu baik Bu. Kelihatan aja kok kamu muncul. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya Dek, oh iya. Untuk yang Risa mungkin agak sulit. Nanti deh saya bicarakan soal tugas kelompok gitu loh. Kelompok kalau misalnya kemungkinan jadi kita minggu depan sesudah selesai masa revisi KRS, lalu mungkin ada perubahan sedikit di kelompoknya ya, entah ada yang anggotanya berkurang atau nanti ada yang anggotanya saya tambah. Mungkin ada yang karena membatalkan mata kuliah ini otomatis jadi anggotanya berkurang, atau justru ada yang nambah, ada yang revisi menambah ke mata kuliah ini jadinya justru nambah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yakin ya? Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa dipahami, ada manfaatnya. Terima kasih sudah bersanding. Terima kasih sudah berhadir pada kuliah hari ini. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya.